Caroline. Oh, God. I am. Oh, no, don't shoot him. We need him. Halo, abang, aa, teteh, mbak, akang, dan semuanya. Bertemu lagi bersama Mamang Lici di channel Lici Film. Kali ini Mamang akan menceritakan sebuah film yang berjudul Flight Risk. Film ini merupakan film bergenre thriller menegangkan yang berisiko tinggi. Berkisah tentang agen FBI yang ditugaskan mengawali seorang saksi ke pengadilan setelah dituduh terlibat dengan bos mafia. Oke, tanpa banyak bacot hahaha, langsung aja kita mulai filmnya. Selamat menonton. Di awal kisah kita akan disuguhkan penampakan sebuah motel di wilayah Alaska. Bersalju ya guys ya. Di dalamnya terdapat seseorang yang sedang ngetok-ngetok microwave dan tak lama Deal. I want to make a deal. Spread, not the bedspread. It's crust. dua orang polisi mendobrak pintu kamarnya dan langsung memborgol pria bermata empat ini. Pria ini bernama Winston. Dirinya ditangkap oleh Madeline, marsekal ciamik dari Amerika Serikat, Bray. This could take a couple of days. Use the facilities. Winston ini disuruh bersepakat untuk melawan Moretti. Dirinya adalah seorang saksi nih, Bray. Keesokan harinya, mereka berdua ini bersiap untuk pergi dari Alaska dengan pesawat yang bentukannya kurang abis, macam pesawat pengangkut ayam dan sayur kangkung. Winston mengeluh soal ini. In Miami. Damn, a lot of good that, did you? Tak lama pilot yang bernama Mr. Booth ini datang. Mr. Booth ini banyak bicara dan banyak tanya, guys. I normally don't let my passengers board before me. You sure you don't want to ride in the back there with him? Pesawat mereka pun berangkat, terbang menuju wilayah New York. Number 208, uniform. Mr. Booth ini orangnya agak-agak nyeleneh. Madeline yang terlihat sedikit ragu dengannya lantas menanyakan, apakah pesawat ini selalu bergoyang dan berguncang seperti ini? Mr. Booth menjawabnya dengan sangat santuy dan sedikit meremehkan marsekal ini, Bray. Hahaha. Said he was a witness. Why is he all chained up? Just a local pilot. Pilot ini berkata, 75 menit dari sekarang kita akan tiba di tujuan. Tenang saja. Tak lama ada seekor burung yang menabrak pesawat. Akibat guncangan tadi, secari kartu nama yang berisikan identitas dan foto Mr. Booth yang sebenarnya jatuh dari tas dan dibaca oleh si Winston ini. Well, can't go too high or I'll pass out. Scrub the blood off of it, but could have been worse. Could have been. Fact is, she just keeps dancing through all the bumps and turns. Winston pun mencurigai pilot ini telah membunuh Mr. Booth yang asli. Waduh. Winston berkali-kali memanggil Madeline, namun dirinya tidak bisa mendengarnya karena memakai headphone co-pilot. Hey! What was that? Oh, Christ. Keep it in the bag. Di saat sang pilot memberikan kantung plastik kepada Winston, Madeline melihat bercak darah di lengan sang pilot. Ia pun mulai sedikit curiga kepada pilot ini. Not much of an accent, but remember 208 uniform come in. Winston yang sudah menyadari hal ini terus-terusan merasa cemas. Namun dirinya tidak bisa berbuat apa-apa karena tangannya diborgol oleh Madeline. Pilot ini terus saja mengoceh dan akhirnya membuat Madeline ini menyadarinya. Langsung mengambil pistolnya dan mencoba membunuh sang pilot. Mereka berdua pun baku hantam di pesawat yang kecil ini. Hal ini membuat Madeline tidak sadar dan tangannya diikat. Oh, no, don't shoot him. We need him. Easy now. Hey, shut the fuck up. Pilot ini berkata kepada Winston, Tuan Moretti kecewa padamu dan dia ingin kau mati. Winston yang terus saja bacot dan ketakutan ini mencoba untuk menyogok sang pilot dengan uang $1 juta. Katanya, hahaha. Ketika pilot ini ingin mengikat leher Madeline, inilah yang terjadi. Oh, you didn't need those, did you? Madeline menyetrum leher pilot ini, namun ternyata dirinya ini sangat kuat, Bray. Maniak gila ini si anjir.
Hal ini membuat pesawat mereka menukik ke bawah dan hampir saja mereka menghantam tanah dengan kerasnya. Beruntung Madolyn dapat mengendalikan keadaan dan mereka pun selamat. Pilot yang pingsan ini akhirnya diborgol di bagian belakang pesawat. Madolyn menemukan foto dirinya dan Winston di saku sang pilot. Easy. You know what? You got No sudden movements. me? Redneck platitudes and that bullshit lyric. Oh, they got pictures of you. We can't solve anything until we get help. Madolyn mencoba untuk menghubungi seseorang lewat radio. Dan syukurlah ada orang yang menjawabnya di frekuensi penerbangan ini. Orang itu pun membimbingnya, namun suaranya terputus. Can anyone hear me? Mayday, mayday. Quiet, no we're not. This is an aviation frequency. Yes, I know. I'm Okay, that'll maintain your heading and keep you level. between Bethel and Anchorage. I don't know. Madolyn menghubungi rekannya menggunakan telepon satelit. Yaelah, kenapa nggak dari tadi sih bu? Ada. Caroline. Oh, God! Them up and please and get over here. The rest of you shut the fuck up. Are you hurt? I'm fine. I am. It's on autopilot. Tak lama pilot ini bangun dan meneriaki mereka. Hey! Madolyn mengancam untuk membunuhnya jika tidak memberitahukan bagaimana cara mengendarai pesawat ini. Namun si botak setengah ini santuy aja dan gak takut sama ancamannya. To the wall behind me. Now I know you ain't much for planes. You tell me how to fly this thing, I'll let you go to prison in peace. Kemudian telepon satelit kembali berbunyi. Seorang pilot bernama Hasan menginstruksikan pengoperasian pesawat kepada Madolyn untuk mengarahkan pesawatnya menuju New York. Pesawat pun aman guys. Make sure you're holding steady. Now there should be a heading indicator. Straightening. Okay. Is that right? Oh yeah. Mr. Booth yang diikat masih saja ngoceh-ngoceh ngeracau karena dirinya bete. Winston hampir saja terpancing oleh ocehannya karena Mr. Booth membahas soal ibunya. Aduh, maniak gila ini sih. Hey! How come you ain't sweet? Caroline rekannya dalam kepolisian menelponnya lewat telepon satelit. Caroline menginfokan bahwa pilot yang semestinya menerbangkan pesawat itu telah dibunuh oleh Mr. Booth, si pilot palsu dengan memutilasi mata gigi dan jari-jarinya, Bray. Tak lama pesawat yang Madolyn bawa ini hampir saja menabrak puncak gunung es. Perhatikan. Telling you, it's fine. Come on, damn it! Pesawat pun menabrak sedikit bongkahan salju di permukaan puncak gunung itu. Namun, pesawatnya berhasil lolos. Mereka pun masih selamat. Sebilah pisau yang mendekat akibat kejadian tadi akhirnya diambil oleh Mr. Booth ini. Kemudian Mr. Booth mengoceh dan mengungkap rahasia Madolyn kepada Winston. I haven't even used my safe word yet. How do you know that? Madolyn pun kesal. Mr. Booth sengaja melakukan ini karena dirinya ingin mengambil kacamata Madolyn untuk membuka borgol tersebut, Bray. Terlalu licik ini. Madolyn pun menceritakan kejadian sebenarnya kepada Winston terkait saksi yang dulu pernah ia tahan hingga meninggal. Madolyn menelpon Caroline dan mengatakan bahwa divisi Marsekal AS ada seorang pengkhianat di situ yang telah membocorkan data pribadi Madolyn kepada Mr. Booth, pilot kacau ini. Your team. Yes, you could trust them. Then we need to be careful. Yeah, I gotta go. Hassan's calling. Caroline meminta agar Madolyn mengikutinya beserta timnya setelah melakukan pendaratan. Hal ini membuat Madolyn curiga. Dirinya langsung menghubungi direktur dan melaporkan dugaan Caroline ini sebagai pengkhianat. I need to talk to him right now. I've been briefed, Deputy. Where's Van Sant? I know, sir. I'm aware of that. I understand, Deputy. Believe me, I'll shut her down. Pantai selatan Nyiroro Kidul sudah terlihat di ujung arah mata angin. Itu pertanda bahwa mereka sudah dekat dengan titik penjemputan.
Madolin langsung menghubungi Hasan untuk meminta pengarahan agar mendaratkan pesawatnya. Hassan, we see the code. Hassan? Okay, keep me posted. Absolutely. Tak lama dirinya menyadari satu hal. Winston sebelumnya mengungkapkan bahwa dirinya selalu mengirimkan uang yang memiliki IP address sama dengan direktur di Marsekal AS agar Moretti selalu lolos dari kasus-kasus yang menimpanya. Madolin langsung menghubungi Caroline dan memintanya untuk keluar dari ruang kantor sekarang. Coming for you. Okay, all right, just focus. Come on. Hassan! All ears, Deputy. How can I help? Madolin kembali terhubung dengan Hasan karena pendaratan akan segera dilakukan. Hasan berkata penjaga pantai di sekitar lapangan udara, yaitu Larry di film SpongeBob, mereka berdua sangat senang mendengarnya. Sampai ketika Is that better? Oh, that's not a name. Come on, guess again. Mr. Booth tiba-tiba muncul dari belakang dan menusuk perut Winston, serta mengikat leher Madolin yang cantik ini. Kepalanya yang botak setengah ini ikut menggambarkan betapa psikonya Mr. Booth ini. Winston merobek tali yang mencekik Madolin yang tertusuk di perutnya dan menyebabkan Mr. Booth terpelosok ke belakang pesawat. Dan kepala botak setengahnya ini diketok pakai tabung merah, guys. Hahaha, ada lawak-lawaknya ini. No one cares what your fucking name is. Listen, come on. Winston terlihat sekarat akibat 2 tusukan di perutnya. Winston mulai meracau dan menitipkan pesan untuk ibunya kepada Madolin. Don't lie to me. I am. You're not lying. Oh, yeah. Direktur Marsekal menghubungi Madolin dan mengatakan bahwa Caroline sudah mati karena kecelakaan saat meninggalkan kantor, yang dimana ini adalah ulah dari direktur itu sendiri. Madolin sangat menyesal mendengar hal ini, dan ia marah serta mengancam direktur. Booth, or whatever his name is. EMS is on standby. Okay. Tak lama, Hasan menelpon dan menyuruhnya untuk berkomunikasi lewat radio di frekuensi 1215, bray. Iha, bentar lagi nih mereka mendarat. Mr. Booth ternyata masih hidup, bre. Dia kembali meracau dan mengancam memutilasi Madolin. Namun hal ini tidak dihiraukannya. Hey! Why did you just kill me? Oh, I'm gonna enjoy it too. Pendaratan sedang berlangsung. Ketegangan mulai terasa di dalam pesawat. Sementara Mr. Booth berusaha untuk melepaskan borgol di tangannya. Dan inilah yang terjadi. Passing 1,500 feet, airspeed's at The successful landing improved with the practice run. not throttle to 25. You're doing great. Now, back to shit. business. The crosswind is knocking you off course. Pendaratan yang keras pun berhasil dilakukan. Meskipun bensin habis dan ban pesawat serta bagiannya pada ancur-ancuran, mereka berdua tetap selamat. Sementara itu Mr. Booth mati, terlempar keluar dari pesawat dan dilindas mobil ambulans di belakangnya. Yeah. Thank you, I'm fine. Thank you. Winston pun langsung direscue dan diberikan pertolongan pertama. Seorang polisi memasuki ambulans dan mencekiknya. Namun Madolin cepat menyadari hal ini dan menembak polisi itu. Mereka pun selamat. You are. Film selesai. Ending yang sangat amat kurang asem ya guys ya. Terima kasih telah menyaksikan alur cerita film dari Mamang di Jeep. Buat yang suka, jangan lupa subscribe dan juga share channel ini agar Mamang tetap bersemangat untuk membuat alur cerita film lainnya. Terima kasih, wassalam.